Puji Tuhan, malam hari ini mari kita buka Alkitab kita masing-masing dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Kalau sudah dapat semua, mari kita membaca bersama-sama. Lukas pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Hal berdoa. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Yang percaya katakan amin. Saudara, saya percaya doa daripada Yesus yang kita baca ini adalah sudah sesuatu yang sangat sering kita dengar, terutama dalam Injil Matius. Ya, itu sudah sangat dihafal, dimengerti bagi kita semua. Berdoa adalah sebuah ungkapan atau adalah hubungan kita dengan Tuhan. Berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Jadi jika saya dan saudara berbicara kepada Tuhan dalam doa, maka saudara dapat mengatakan segala sesuatu kepadanya tentang apapun. Karena kita percaya Tuhan mempedulikan semua atau kebutuhan kita, saya dan saudara. Baik keadaan-keadaan yang kita alami, yang terjadi, apakah itu ketakutan, masalah, dan peristiwa-peristiwa yang membuat saudara senang, sedih, atau marah. Saudara dapat berdoa kepada Tuhan tentang apapun juga dalam kehidupan yang kita sedang jalani dan kita sedang alami. Ketika Yesus hidup di dunia ini, ia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Bapanya yang di sorga. Dan dia mencari tempat di mana ia dapat membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Mengungkapkan isi hatinya. Mengungkapkan hal-hal yang dia inginkan ungkapkan. Tetapi lebih daripada itu, doa bicara sebuah hubungan yang harus terus dibangun seperti Yesus dan Bapanya. Saudara dapat berdoa kepada Tuhan tentang segala sesuatu. Tentang semua hal. Setiap saat, kapan saja, di mana saja. Tidak peduli di waktu malam, di waktu siang. Tidak peduli keadaan apapun. Kita tetap harus membangun hubungan dengan Tuhan. Kapan saja, di mana saja kita harus berdoa. Saudara dapat berdoa di kamar. Saudara dapat berdoa di taman. Saudara dapat membangun hubungan dengan Tuhan di bus, di kendaraan, di sepeda motor. Saudara juga dapat membangun hubungan saat saudara sedang berjalan dari satu ke tempat yang lain. Tidak hanya dalam gedung gereja, tetapi di mana saja, kapan saja kita bisa berdoa. Saudara renungkanlah kebenaran firman Allah ini. Kita percaya bahwa Allah mengasihi saudara dan saya. Dia mau menghabiskan waktu bersama dengan kita. Kapan saja. Karena Tuhan mau supaya saya dan saudara
semakin mengenal Tuhan lebih dekat, lebih baik lagi dari hari ke hari. Allah mau berbicara kepada saudara melalui firman-Nya. Saat kita baca Alkitab, saat kita dengar firman Allah, itulah suara Tuhan. Itulah kehendak Tuhan, itulah keinginan Tuhan. Tuhan mau berbicara lewat firman-Nya kepada saya dan saudara. Saudara berbicara kepada Tuhan tentang apa saja, karena Tuhan memang mau berbicara dengan kita. Dan saudara, Tuhan juga mau mendengar suara saudara tentang apapun. Apakah itu harapan-harapan kita, apakah itu impian-impian saudara, apakah itu ketakutan-ketakutan yang saudara sedang alami, kegelisahan, kekhawatiran, kegentaran, dan mungkin sebuah ucapan syukur, kebahagiaan, sukacita yang saudara sedang alami. Itulah doa. Itulah hubungan dengan Tuhan. Itulah yang harus kita katakan kepada Tuhan. Ada sesuatu yang keluar dari hati kita. Doa bisa bentuk dari sebuah pujian. Doa itu bisa berbicara tentang sebuah permohonan kepada Tuhan. Doa itu bisa berupa sebuah nyanyian kepada Tuhan. Doa itu juga bisa berupa penyembahan kita kepada Tuhan. Doa sesuatu yang penting. Seperti Yesus, waktu Dia ada dalam dunia ini, doa sesuatu yang penting. Karena doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Saudara, mari kita lihat bagaimana Yesus mengajarkan tentang doa, yang merupakan juga pertanyaan dari murid-murid kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama di sana dikatakan, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika Ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah." Ini doa sangat sederhana, kalimatnya sangat pendek, tetapi powerful, luar biasa. Doa yang diajarkan oleh Yesus. Saya lihat ada 3 hal yang saya angkat. Yang pertama, Bapa kami, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saudara, ungkapan kata Bapa adalah bicara sebuah hubungan. Sehingga Yesus katakan dimulai dari kata Bapa. Sekali lagi, itu adalah sebuah hubungan. Sebuah hubungan yang sangat dekat. Artinya Yesus mengungkapkan kalau kita mau berdoa, kita sedang membangun sebuah hubungan. Dan mulailah katakan Bapa. Hanya orang tertentu yang bisa berkata Bapa karena mempunyai sebuah hubungan, yaitu anak. Dan Alkitab katakan kita sebagai anak Tuhan yang menerima Yesus, percaya kepada Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Sehingga dengan keberanian kita dapat menyampaikan, berkata, "Ya Abba, ya Bapa."
Sekali lagi Bapa bicara tentang sebuah hubungan. Kalau kita lihat di dalam Matius pasal 7, di sana dikatakan firman Allah, Matius pasal 7. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca sama-sama. Mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Sampai di situ dulu. Saudara, hanya orang yang memiliki sebuah hubungan yang dekat, yang bisa sanggup berkata mintalah maka dia akan diberikan. Carilah maka dia akan mendapat. Ketoklah pintu maka akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta katanya akan menerima, dan setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan pintu. Sekali lagi, hanya orang yang punya hubungan baik, hubungan dekat, yang di saat dia minta, di saat dia ketok, dia cari, maka dia akan dibukakan, mendapatkan, dan menerima. Hanya orang yang punya hubungan. Seperti apa? Coba ayat yang ke-9, 10 dan ayat 11. Jawabannya, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kalimat kata Bapa adalah sebuah hubungan. Jadi saudara dan saya punya akses yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti dikatakan dalam firman Allah. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam apa? Namanya. Kenapa kita punya akses sehingga kita punya hubungan dengan Tuhan? Dia adalah Bapa. Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga kita dikatakan punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yang pertama, bicara Bapa, bicara sebuah hubungan dengan Tuhan. Sehingga Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Dunia ini semakin hari semakin jahat. Sorga, kita tentu akan punya tujuan ke sorga. Pada satu hari kelak, pada saat Tuhan tentukan dalam hidup saya dan saudara. Tetapi bukan berarti di dunia ini kita tidak bisa mengalami kerajaan sorga. Kerajaan sorga, suasana sorga bisa terjadi bagi orang yang percaya. Karena dia punya akses, punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita berkata, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Sebuah pengalaman yang luar biasa. Sebuah hal yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga berkata, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Saudara, ini bicara tentang apa? Bicara tentang sebuah kebutuhan. Kadang-kadang kita mengalami ketakutan, kegelisahan. Besok apa yang terjadi, apa yang harus kita alami. Seperti apa keadaan-keadaan yang akan datang. Seperti apa minggu-minggu yang mendatang. Bulan-bulan ke depan. Bagaimana dengan kebutuhan? Tuhan Bapa, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan memenuhi setiap kebutuhan kita. Karena setiap kekhawatiran tidak akan pernah merubah jalan hidup kita di depan. Setiap kekhawatiran tidak akan pernah merubah hal-hal kejadian yang ada di depan kita. Oleh karena itu, penting untuk kita menyadari betapa Tuhan itu baik bagi kita semua. Kebutuhan Tuhan akan penuhi. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Burung-burung di langit Tuhan pelihara, bunga Tuhan juga pelihara. Apalagi saya dan saudara, kata Alkitab. Oleh karena itu firman Allah katakan ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapamu. Kita adalah anak. Kebutuhan kita pasti dijamin oleh Bapa yang ada di sorga. Jaminan bagi anak-anaknya. Kebutuhan Tuhan pasti sediakan bagi kita. Cari Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan alami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yang ketiga ayat yang keempat. Dan ampunilah kami akan dosa kami. Sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka pengampunan itu, saudara, akan terus mengalir dalam hidup saya dan saudara. Mengasihi sama dengan mengampuni. Di saat kita datang kepada Tuhan, di dalam ketidaksempurnaan kita semua, tapi percayalah, Allah yang kudus, kalau Tuhan datang dalam kerajaannya ada bersama dengan kita. Kebutuhan utama kita dipenuhi oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan baharui setiap hati kita untuk terus mengalami sebuah perubahan demi perubahan. Sehingga benar-benar kasih Tuhan yang sempurna akan tinggal dalam hidup kita. Maka doa kita, penyembahan kita,
pujian kita semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, setiap kalimat ungkapan yang keluar dari bibir mulut kita adalah keluar dari hati yang tulus, hati yang mau memegahkan diri, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tahu hanya Tuhan yang layak kita tinggikan, hanya Tuhan yang layak kita sembah, hanya Tuhan yang layak kita muliakan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada pengampunan, ada kuasa Tuhan. Dan terus akan mengalir, memenuhi setiap hidup kita. Sehingga saya percaya, sehingga hidup kita bagian yang terakhir, janganlah membawa kami dalam pencobaan. Setiap langkah hidup kita kadang-kadang ada banyak saudara-saudara yang membuat ada lubang-lubang di depan. Tetapi bangunlah hubungan dengan Tuhan, sehingga kita bisa melalui segala sesuatu. Karena kasih Tuhan, karena kuasa dari Tuhan yang mengubahkan hidup saya dan saudara. Sehingga malam hari ini kita berani mengangkat tangan di dalam keterbatasan, di dalam haleluya kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa mengangkat tangan dan berkata, terima kasih Tuhan. Kalau aku ada sampai malam hari ini, dan saya bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, semua itu yes, karena Tuhanku dahsyat, Tuhanku yang sudah menebusku, Tuhanku yang sudah mengangkatku, Tuhanku yang sudah memerdekakanku, Tuhanku yang menolongku, Tuhanku yang bersama denganku setiap saat, setiap hari sampai hari ini. Dan aku berkata terima kasih Tuhan, hanya oleh karena anugerah-Mu, hanya oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Semua itu kami berkata terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang luar biasa. Angkat semua kekhawatiran, ketakutan, serahkan kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan malam hari ini, keadaan apapun. Berbicaralah kepada Tuhan malam hari ini dalam situasi apapun. Dalam keadaan bahagia, senang, susah, sedih. Berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan mau anak-anaknya membangun hubungan dengan Dia. Karena Dia adalah Bapa kita. Bapa yang sungguh ajaib. Bapa yang baik. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Mari